Ada kasus-kasus yang sebetulnya sangat membuat kita ini, kalau mau rakyat atau netizen ini berpikir, akan sampai kepada anak cucu. Jangan dibiarkan itu terjadi. Dan kritislah, tapi jangan asal kritis, yaitu berdasarkan pengetahuan. Di mana inilah yang menjadi judul serta yang tertulis di gambar, bahwa persoalan apapun, baik di dalam kehidupan kita sendiri atau dalam persoalan-persoalan hukum, kita harus menyadari posisi kita ada di mana. Kita sebagai praktisi hukumnya, ataukah kita sebagai netizen yang menginginkan kasus ini terbuka lebar. Kita harus mampu memilah hal itu, agar tujuan semua kasus ini terbongkar, kasus ini juga cepat selesai, bisa dilaksanakan. Kalau para sahabat yang bersedia hadir dan mau menetap, tidak asal lewat saja, bacalah yang tertulis bahwa persoalan apapun, termasuk persoalan kasus pidana, kasus pidata, kasus diri sendiri, ibarat benang, carilah kedua ujungnya dulu. Ada saatnya lalu kita memilih salah satu ujungnya untuk mengurai kembali yang kusut itu. Ini kalau di YouTube Abah lapor biasa dipanggil Abah Davi Pengamat. Nah, sekarang sudah mulai masuk di TikTok dengan medianya dan LSM-nya untuk mengedukasi. Ternyata edukasi ini yang sangat-sangat menakutkan bagi para oknum, terutama oknum-oknum yang terindikasi ingin membuyarkan kasus dari suatu persoalan kasus, terutama pidana pembunuhan dan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh oknum, di mana mungkin ketika melihat gambar ini dan membaca, sudah ada yang bisa menangkap bahwa hidup ini sebetulnya sederhana, tapi selalu dirumitkan oleh oknum-oknum. Dan bahkan diberikan satu pemahaman atau istilah bahasa agak kerennya pencucian otak oleh oknum-oknum yang mempunyai ilmu cipta kondisi. Lalu mereka bahkan memfitnah. Bila itu tidak mempan, biasanya nanti dari channelnya itu disepikan. Itu biasa. Bahkan kalau masih tidak mau mendengar, kalau bagi orang-orang yang sipilnya itu biasa dirungkatkan. Tapi tetap lapor akan memberikan edukasi yang sebenarnya. Apa itu? Netizen itu harus bersatu, karena negara ini tidak akan ada ketika tidak ada rakyatnya. Netizen itu adalah rakyat. Dan rakyat ini pun terbagi dua, yaitu rakyat yang betul-betul ingin agar negara ini dan kehidupan daripada dirinya sendiri pun bisa aman, nyaman, tenang, dikarenakan keberadaan perangkat-perangkat negara. Sekarang kita mencoba masuk di dalam bahasan hukum, yaitu hukum dengan persoalan pidana, kasus Vina Cirebon, kasus Subang, dan yang terbaru kasus Surabaya yang mulai viral. Insya Allah tambah viral. Ketika sudah menonton sini, yang sudah memahami silahkan untuk membuka komen sendiri dan suarakan juga membantu. Dimana kita harus memahami, kadang dengan orang-orang pintarnya, dengan bahasa-bahasa bagusnya, kita terbuai dan kita tergiring kepada sesuatu hal yang menyita perhatian kita. Tapi bagi yang mau cerdas dan mau betul-betul membongkar kasus dan mau membuat para oknum ini bisa terpenjara, kita pahami dulu ilmu benang. Ilmu benang ini yaitu ketika benang sedang kusut, kita harus mencari ujungnya dulu. Ujungnya yang mana? Ada dua ujung. Lalu ada tiba waktunya nanti kita cari satu ujung itu untuk kita urai kembali benang itu menjadi tidak kusut kembali. Di dalam suatu kasus kita lihat dulu dari lembaga mana atau organisasi pemerintah mana yang mempunyai oknum. Untuk di kasus Vina Cirebon itu terindikasi
praduga tak bersalah dan berdasarkan daripada undang-undang, peraturan pimpinan masing-masing serta standar operasional prosedur itu adalah di tingkat kepolisian. Begitupun di kasus Subang. Untuk kasus daripada Surabaya itu adalah di hakim, bukan di tingkat kepolisian dan kejaksaannya. Mereka sudah benar. Tapi dari perbedaan-perbedaan dari persoalan ini, tetap kita harus memegang dasar dari ilmunya, yaitu adalah ilmu benang. Ketika kita mengorek kekusutan, carilah ujung benang tersebut. Lalu bersuaralah kepada ujung benang tersebut. Yang dimaksud ujung benang itu adalah pokok dari persoalan itu, siapa yang membuat kasus ini menjadi rumit. Lalu kita bersuara kepada, meminta kepada pimpinan tertinggi daripada organisasi tersebut, di lembaga hukum tersebut. Nah, inilah simpel ilmu benang itu. Dan itu yang harus dipahami oleh para netizen. Jangan kita rakyat, dengan kita menjadi pengamat dari suatu persoalan, kita hanyut dengan kita seolah-olah menjadi daripada penyidik itu sendiri, bahkan menjadi daripada lawyer yang sedang membantu kliennya. Tapi lihat ujung daripada lawyer itu yang ingin membebaskan kliennya kepada siapa? Siapa yang membuat kliennya ini terjerat? Nah, disitulah yang harus kita pahami. Dan diharapkan ketika video ini dan bahasa ini dikeluarkan dan sudah memahami, silahkan membuka komel-komel. Karena kenapa? Ternyata ketika rakyat sudah bersuara, ternyata itu yang sangat ditakutkan oleh orang-orang yang menganggap negara ini adalah milik mereka sendiri. Orang yang lain perlu dimiskinkan, orang yang lain perlu disiksa dengan aturan-aturan yang tidak benar. Bahkan dengan contoh di kasus Surabaya,